بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: جل مجاهدتهم الاجتهاد في تصفية الفؤاد والاستعداد بالتعرض لنفحات القرب بطريق الرشاد والاقتراب إلى الله بكل قربة بصحبة أهل الإرشاد. فلا بد مع صدق التوجه لوجه الله من فضل الله، ومع جد الجهاد وبذل الاجتهاد من فتح الله. Fokus perjuangan mereka di dalam hidup di dunia ini, yaitu perjuangan orang-orang soleh yang jadi ikutan kita semua, yaitu mereka berusaha mensucikan hati mereka, membersihkan hati mereka, dan selalu menunggu-nunggu pertolongan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih mereka, untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Karena perjuangan yang mereka lakukan tanpa pertolongan daripada Allah sia-sia semata. Mereka berjuang, tapi mereka mengharap dan selalu menanti-nanti pertolongan, bantuan daripada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal-iqtarabu ila Allah bi kulli qurbatin bi suhbati ahli al-irsyad. Dan mereka pun mendekatkan diri kepada Allah dengan setiap perbuatan yang baik di dalam pergaulan mereka bersama dengan orang soleh. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, caranya mereka mencari teman orang yang soleh. Mereka tidak mau mencari teman yang bukan soleh, karena dengan berkumpul dengan orang soleh, Allah dekat dengan mereka. Rahmat Allah tidak jauh dari mereka. Wala budda ma'a sidqi tawajjuh li wajhillah min fadlillah. Kesungguhan yang mereka miliki sungguh luar biasa, tapi semua itu menanti anugerah daripada Allah. Wa ma'a jiddil jihad wa badlil ijtihad min fathillah. Fokus pemikiran mereka, tenaga mereka habiskan dengan sungguh-sungguh beramal beribadat siang dan malam, itu bukanlah yang menentukan, namun yang menentukan min fathillah, bila Tuhan membukakan hijab di hati mereka. Nah, beberapa minggu yang telah lalu kita sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan bala dan musibah ini sebagai check up buat hati kita. Kita kada tahu hari ini kita punya penyakit, kada sabar. Kita kada tahu hari ini kita diisi penyakit pusang, karena kita masih sehat. Kita masih punya uang. Kita masih ditemani orang-orang yang mungkin baik dengan kita. Tapi manakala bala datang, musibah datang, garing, kepala sakit, parut sakit, keluar penyakit yang bertungguan di awak kita, pusang, gelisah, sakit hati. Sebelumnya kita tidak menyadari bahwa di diri kita itu ada penyakit yang bertungguan.
Tapi kalau Allah check upkan batang hati kita, kita tahu, oh aku punya penyakit keluh kesah, aku punya penyakit pusing, aku punya penyakit hamuk, kada sabar. Ketika mungkin kita masih punya harta yang berharga, rumah dan lain-lain sebagainya, kita tidak tahu ada penyakit di dalam hati kita untuk memprotes perbuatan Allah. Kita kada tahu. Kenapa? Karena itu nikmat, itu harta masih ada di tangan kita. Kalau Allah yang ngambil, hilang entah dengan cara yang bagaimanapun, keluar penyakit yang ada di tubuh kita. Protes, madahkan Tuhan kada adil, madahkan Tuhan kada bijak. Yang sebelumnya penyakit itu kita kada rasa, tapi sebenarnya udah bertungguan di dalam hati kita. Dengan check up kita tahu bahwa kita punya penyakit. Dengan check up kita tahu bahwa kita ada punya penyakit hati yang harus kita buang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kadang-kadang banyak lagi sifat pemarah kita. Kalau lagi santai mungkin kita kada tahu kita orang penyangitan, orang yang kadang-kadang penyangitannya dilampaui batas, emosinya kada menurut aturan kita kada tahu. Kita karena kada ada masalah. Coba ketika datang masalah, Allah beritahu kepada kita, kamu punya penyakit marah yang melampaui batas. Kucing ditendang, piring pecah, cangkir melacung. Ketika apa? Ketika ada masalah di diri kita, ada penyakit marah yang kita kada kawa kuasai. Dengan check up Allah beritahu, jullu mujahadatihim al-ijtihadu fi tasfiyatil fuad. Mereka berusaha siang dan malam, berusaha sehabis-habis usaha membersihkan penyakit kulit hati tersebut, sebagaimana berusaha menyembuhkan penyakit johir. Kita kalau habis check up kan gula darah naik, kolesterol naik, pada pusingnya aduh 700 keliling, jamuh, makan bejaga, minum bejaga, pokoknya nang berminyak-minyak kada boleh lagi dimakan, kayak mesin kelotok, mesin kendaraan, bejaga, kada kawan. Iya, itu penyakit johir. Yang penyakit johir itu kalau kita mati selesai. Orang jantungan mati, mungkar nakir datang, maaf kir, jangan nyaring-nyaring menakuni, udah jantungan, kok udah lagi hilang udah. Kenapa? Karena itu penyakit johir. Ada penyakit yang harus kita basmi, kita obati, yaitu penyakit hati, penyakit yang ada di dalam hati. Dan itu kalau Allah beritahu, sungguh nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang orang nggak sadar dia punya penyakit, dan penyakit itu bahaya. Lebih-lebih penyakit ria, penyakit minta didengar, suka dipuji. Penyakit itu sudah ada di dalam diri. Mungkin kalau dia dipuji orang, dihormati orang, dia nggak sadar dia punya penyakit itu. Kalau orang memuji, senyum, mulutnya mungkin bisa berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Situlah inilah naik haji tiap hari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Situlah inilah beribadah siang malam rajin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia nggak sadar bahwa dia punya penyakit suka dipuji, suka disanjung. Ketahuan ketika check up datang, hinaan datang. Kalau orang kampung menghina dia, kalau keluarga menghina dia, tersinggung apa enggak? Kalau orang tidak ingin dipuji, dihina enggak marah. Kalau orang tidak menginginkan pujian, kalau dihina dia enggak merasa kehilangan pujian.
Dia nggak merasa kehilangan yang dia cari. Nah, ketika dia sakit hati, pusing, tersinggung, menempeleng lawan orang yang menghina, berarti dia kehilangan yang dia cintai. Yaitu apa? Pujian. Allah datangkan check up. Maka wajib kita membersihi hati kita. Hukumnya fardu ain. Karena yang selamat nanti di alam akhirat man atallaha biqalbin salim. Kemudian setelah sadar kita punya penyakit hati, maka jalan pertama adalah cari orang yang baik hatinya, berteman dengan mereka, ngumpul dengan mereka. Nah, nggak ada orang misalnya di kampung kita seperti itu, bertemanlah dengan Al-Quran, bertemanlah dengan salawat, bertemanlah dengan zikir, karena ini nanti jadi teman di dalam kubur. Karena kita takutnya kalau berteman ke sana, berteman ke sini, takutnya nambah penyakit yang ada di hati kita. Takutnya nambah apa? Banget yang harusnya kita rawat inap atau sampai ke ruang ICU. ICU, ya ICU. Kan ijaannya apa? ICU. Kenapa kita harus jalan sana, jalan sini, berteman sana, berteman sini? Harusnya kita rawat inap. Jangan suka kesana kemari lagi, penyakit di hati udah banyak. Yang akhirnya nambah penyakit, ria kita tambah banget, sum'ah kita tambah banget, sombong kita tambah banget, su'udzon kita tambah banget, dan segala macam penyakit. Teman kita menyanjung, memuji kita, menghormati kita, tambah sombong kita. Kita nggak rasa itu penyakit bertambah dan bertambah terus. Harusnya kita rawat inap, kita jalan-jalan. Harusnya kita di ruang ICU, kita jalan-jalan. Akhirnya penyakit tambah dan bertambah. Maka jalan yang paling bijak adalah kumpul sama orang-orang saleh. Ya, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis amal. Kayak kita malam Jumat ini, alhamdulillah, ulun jadi murid bagi kitab, sampian jadi murid bagi kitab. Tiap malam Jumat ulun kata guru, kita sama-sama murid. Jadi murid itu kan belum tentu bujur, apalagi enak jadi guru. Yang nengaran murid itu kata kegampangan syarat menyaratnya, apalagi enak jadi guru. Jadi apa ngarannya mengaku guru tuh asa jauh benar, mengaku murid itu kan belum tentu bujur. Ini kadang-kadang kita ya itu tadi bang, mulai SD, SMP, SMA, batu semuanya pak, kuliah, kuliah nggak pak? Jadi kuliah, enggak jadi kuliah kan ngarannya. Jadi pembantu lah istilahnya, menolongin. Nah, tanya rukun mandi wajib kada tahu, tanya rukun sembahyang kada ngerti. Ayo, padahal orangnya S10 adalah S10 artinya tinggi banget, dia punya titel, tapi rukun wudu aja, tapi kerjaan wudu dia bisa, tapi ditanya berapa rukun wudu dia bingung. Azan terpuntal-puntal, hayya alal falah, hayya alal sholah, disuruh azan nih. Bagus saja pemulaannya dulu, mulai nang Allahu Akbar sampai 2 kalimat syahadat, pas nang hayya alal falah sadar aturnya hayya alal sholah, tersambat hayya alal falah, hayya alal falah. Tes 1 2 tes 1 2 tes. Karena semek sampai ke halabiu, jadi supaya jangan dipadahkan orang salah, tes 1 2 tes. Iya. Benar?
Allah yang nuntut kita, Allah yang nyuruh kita. Allah tiap hari makan kita, mengongkosi kita, makan, minum, pakaian, kasihnya rumah, disuruh kita supaya tahu, dan sungguh mulia kita disuruhnya tahu. Ulun sudah bilang, kadada orang bungo nang hakun disambat bungo. Orang tola bungo, sambat ke bungo timpasnya biang. Artinya saking jeleknya bungo, tujuan orang bungo kada hakun disambat bungo. Ini orang nih dasar bungulon tambok-tamboknya kita sambatlah, bungol di kita, lahikah ya, pasti itu. Padahal bujur bungol, artinya saking jahatnya itu bungol. Dan kalau dipadakan, tuan guru, guru, senyum, padahal itu membecak. Saking hebatnya ilmu. Artinya mudah-mudahan belajar kita. Ilmu apa? Ilmu agama. Paknya hanya 3. Fikih beribadat, tauhid keyakinan, tasawuf bersih hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan. Ulun pian sebertaan kita sama beribadah kepada Allah ta'ala. Karena ada orang baca yasin 4 juga. Karena ada orang baca salawat 4 juga. Kada kawa bersama-sama seronganan. Kenapa? Nah, kenapanya ini? Setidak-tidaknya bersihnya hati kita. Ini setidak-tidaknya bersihnya hati kita. Paling rendah level lah. Level paling rendah tuh bersih hati. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kalau lebih tinggi lagi, wallahu khairun wa abqa. Ini level rendah aja dulu. Akhirat lebih bagus daripada dunia. Kesucian hati kita, kita harus sadar. Kita harus nyaman di akhirat. Turang sadar. Turang sudah sadar. Bilainya sawat berpikir bahwa unda harus nyaman di akhirat, unda kada anak nyaman di dunia aja, unda harus nyaman di akhirat. Tuh orang sudah sadar, udah terbuka pikiran. Kita ini coba mahayal lah, ini mahayal bagus daripada nyambati orang. Di akhirat rumah kita gono sehektar kali sehektar. Ya, ini kecil dibanding kenyataan. Jannatin arduha as-samawati wal ard. Sehektar kali sehektar. Di dalam itu rumah asinya sejuk. Ya. Kamar mandinya seorang masuk langsung banyu menyemprot. Tangan pulang mah menggusuk makan. Pokoknya sistem otomatis semua. Tuntung mandi dianduk akan orang. Itu rumah kita. Misal. Terus habis mandi makanan udah siap. Terus habis makan ada segala macam layanan hiburan dan segala macam. Sekarang pertanyaan ulun. Seandainya di situ ada rumah pian yang kayak itu, isuk pian bulik hakun nggak ada? Kadang kita pikir, ya hakun nggak ada ke situ. Dan itu benar adanya bahwa rumah kita besar 1 hektar kali 1 hektar itu kecil. Rumah kita itu arduhas samawati wal ard, sejauh mata memandang, seluas langit dan bumi. Ini kecil aja dulu sehektar kali sehektar. Sampingnya ada tempat mancing. Itu belum lagi lah cewek-cewek cantik. Belum. Itu yang semua nggak ada pakai lagi kain baju. Panjang bulat semua. Ini belum. Ini baru kenyamanan makan udah. Begeretek pepuyu ada pepuyu. Begeretek undang ada undang. Begeretek ayam ada ayam. Seandainya isuk pian disuruh orang ke situ, hakun nggak ada? Ya. Pertanyaan ini yang harus kita jawab. Apabila kita kada hakun,
Ada apa denganmu? Iya. Kenapa sempat kedahakun? Berarti ada cinta dengan dunia. Ada hubungan cinta lawan dunia. Dan otak kita ini berarti kena jampi-jampi guna-guna yang kita kada sadar. Ada rumah di tengah perumahan, gubuk kecil, ukuran 3x4. Dindingnya kedada hanya batap. Bila hujan tampias. Kamar kedada, wisi kedada. Terus ada orang yang memberitahu, di pinggir jalan ada rumah beton dengan segala fasilitas yang ada. Ujar orang, pian pindah tuh rumah pian. Amun kadahakun kan kira-kira bungol ke tambuk lah. Ini kita pakai otak lah berpikir. Pakai otak. Bungol ke tambuk. Ada duanya luput lah, bungol luput, tambuk luput. Nah sekarang, apa yang bikin kita jadi terlena? Apa yang bikin kita ragu-ragu ke negeri akhirat? Apa yang bikin kita sempat berpikir, ya Allah, kena dulu ya Allah, keanuman ya Allah. Malakal maut jangan datang ya Allah, keanuman ya Allah. Ulun belum kawin, di sana ada bidadari ya Tuhan. Oke, ada di sini dulu ya Allah. Apa yang bikin kita berpikir seperti itu? Tentu ada cinta di hatimu. Kalau kita nggak ada cinta sama dunia, qul in kuntum za'antum annakum awliya'u lillah fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Kalau engkau benar-benar jadi kekasihnya Allah, beriman dengan Allah dan akhirat, Allah itu ada, akhirat itu ada, benar kamu percaya, kamu yakin kamu punya rumah di sana, kamu yakin punya perabot rumah yang mewah di sana, fatamannawul maut, malah kamu suruh malakal maut segera datang menjemput. Nggak usah nanti-nanti. Kenapa? Di sana lebih nyaman. Di sini makan pepuyuh, ngunjun dulu. Itu gina muntan tuh dapat, angkat kutang. Kada tentu dapat. Ya. Dapat juga mengucik kawat di muntung pepuyuh, bisa diikutnya tangan. Mengkada bisa, atau seorang nang terkait kawat. Jadi dia pepuyuh satu-satu. Sakit. Kawa langsung dimakan lah. Ada kawa, dibersihi dulu. Buang parutnya di siang, dibersihi. Langsung dimakan lah. Oh, dibacam dulu. Langsung dimakan lah. Oh, cari minyak dulu, digoreng dulu. Habis digoreng panas langsung dimakan. Enggak, dinginkan sedikit. Habis dimakan enak. Enggak juga, paling di sini enaknya, habis di sini tanda tanya, enak apa enggak itu masih belum pasti. Kalau sakit perut berarti enggak enak. Udah sakit perut, wisi full semua. Full, enggak ada satu yang enggak kosong. Semua full. Bertulis, maaf aku duluan. Kita kemana? Joget, dibuka wisi, enak deh, kok. Nyaman lah pupuyuh. Ada nyaman. Tapi di sana bergeresek pupuyuh ada. Ya. Tok pupuyuh, sud ada. Sapat siam, ada. Nila, ada. Waloh, ada. Apa aja ada. Semua ada. Nah, sekarang nang ulun takut makan buat diri ulun dan pian seberatan. Isuk diambili orang hakun dah. Hakun sakit hidup di sini hakun naik. Oleh karena itu Allah Ta'ala pasti akan hamba-hambanya. Allah datangkan bala agar nanti saat penjemputan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi orang-orang yang kaya raya hartanya banyak ini perlu harus sadar kalau pertanyaan itu timbul bisa jadi dia. Tapi pembobohan miskin belum yakin rumah manyuan ngiris hari hujan tembus
bayarannya tak ada awak datang malakal maut uji malakal maut cabut kada pungon lambat dia datang orang samalam ini Allah kasih sama orang itu, Allah sayang, dia datangkan bala hikmatnya, dia mau diambil. Allah tidak mau menjebak hamba-hambanya dalam cinta kepada dunia, tetapi Allah selamatkan hamba-hambanya dari cinta kepada dunia. Walaupun kadang-kadang Allah kasih itu dunia, tapi dia tidak cinta. Lalu dirinya apa? Suka sedekah, gak engkel, gak pemalar, gak bakhil. Kalau udah di dunia ini engkel, bakhil, pemalar, apalagi pelit, dia berarti nggak ridho pisah sama hartanya. Dia nggak mau pisah sama hartanya, dia sendiri nggak mau pisah. Nanti kalau perpisahan itu terjadi, tidak ada sakit yang lebih sakit dari hari kematian, karena itu hari perpisahan. Kada hakun mati jaka kawam malakal maut itu disembelihnya. Datang malakal maut, assalamualaikum ya malakal maut, kabar saya pegang malakal maut, kulit ngomong aja bisa memainnya. Nah, berteman dengan orang saleh, apa rahasia? Mudah-mudahan kita orang punya kesadaran, sadar akhirat itu lebih baik daripada itu. Coba renung, apalagi kita punya orang tua dan meninggal, kayak bersidin dalam kubur deh apa? Nyaman aja kan? Tenang aja kan sidin dalam kubur? Senyaman sidin di dunia kan? Oleh karena itu Fatihah 4 kadang-kadang dikirim, atau mungkin hari Jumat kasih uang kecelengan ke fakir miskin buat almarhum abah, buat almarhum mama. Nyaman aja kan sidin di kubur? Senyaman sidin di dunia kemarin kau waktu kuring di rumah baasi, tilamnya nang nyaman, les tilamnya nang nyaman, selimut nang nyaman, makan sidin dilayani, senyaman itukah sidin di akhirat? Untuk supaya nyaman terpikir sedekah pun ditimai, amal ibadah pun dihadiahkan, biar Fatihah 4 seadanya. Karena apa? Tanda cinta kepada orang tua. Waladin salihin yad'ulah, yang apabila kita mikirkan orang tua dikubur agar supaya nyaman, senang, kita nanti dipikirkan oleh anak kita juga nanti apabila kita di dalam kubur. Tapi kalau kita nggak mikirkan orang tua di dalam kubur, maka kita pun nggak dipikirkan oleh anak kita nanti dalam kubur. Kita nggak pernah hadiah sama orang tua, Fatihah 4, Yasin nggak pernah, sedekah nggak pernah, tahlil nggak pernah, ya udah semuanya nggak pernah. Malah kita seperti nggak punya orang tua, mati ya sudah, nanti kita juga mati, anak kita juga begitu kepada kita. Waladin salihin yad'ulah. Gimana dapat waladin salihin? Kita dulu jadi anak yang saleh bagi orang tua kita. Kita dulu yang harus perhatikan. Ini orang tua kita sekarang dikubur. Dulu kalau orang tua kita di rumah sakit, perhatian kita luar biasa. Hari-hari kita ke rumah sakit, nanyakan kesehatan beliau. Bahkan ongkos rumah sakit kita yang tanggung. Sekarang beliau dikubur lebih dari di rumah sakit. Kenapa kita berhenti memperhatikan beliau? Kenapa kita setelah beliau meninggal sepertinya stop? Enggak. Berhak anak untuk perhatian sama orang tuanya. Karena waladin salihin yad'ulah. Sampai dia baca Fatihah 4, dia baca zikir, dia baca ini, dia baca itu, sampaikan kepada almarhum, almarhumah, orang tuanya. Ya, alhamdulillah kita tiap malam Jumat kita selalu tahlil, ngasih kepada orang tua kita, nenek dan keluarga kita agar mereka dikubur selalu mendapat tambahan curahan rahmat. Artinya kita itu apa? Perhatian, lebih memperhatikan dari mereka di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ya kita jenguk mereka, bayarkan uang bayaran rumah sakitnya, atau kita menanyakan kayak apa pian, kayak apa sehat pian. Saat sidin sudah dalam keadaan apa sakaratil maut, kita pun ada di higa, perhatian luar biasa. Di dalam kubur beliau lebih perlu daripada di rumah sakit. Nah sekarang juga itu kita pikirkan di diri kita, coba ya mbah kalau kayak itu guru ajar ulun suami kirakan guru ajar
berpikir ulun di dalam kubur, ya ulun makan ke tapi kawa aja, minum ke tapi kawa aja, sedih aja, luput. Aturannya bila ingat itu tambah semangat, kebaikan jadi tambah semangat. Apa aja yang dikerjakan, upahnya di akhirat saja. Jadi pengurus masjid, upahnya di akhirat. Kalau orang menggaji, terima. Kalau kada digaji, naik. Mana ada orang seperti itu? Para pejabat, yang penting masyarakat aman, damai. Yang tugas jalanan, jalanan. Yang tugas lampu, lampu. Yang tugas ledeng, ledeng. Yang tugas rumah, rumah. Yang tugas ini, masing-masing tugas. Pokoknya, yang penting aku hendak nyaman beisi rumah di akhirat. Ada kena gaji, memang begitu prosedurnya, terima. Sudah, itu bonus. Kada digajiin gonol di sana. Kalau semua begitu, udah aman. Walal akhiratu khairu wa abqa. Menyapui masjid, melihat tai cacak pamuran, disapuinya berhimat, sebiji tai cacak seikum bidadari. Sebiji tai cacak seikum bidadari. Kada digaji juga ke paginya, pokoknya bidadari dihitungi sudah 100. Ini paling kada kebersihan hati dan kesucian hati. Walal akhiratu khairu wa abqa. Suci udah hatinya, bersih. Kita nggak usah dulu level wallahu khairun wa abqa. Allah segala-galanya, itu level yang terlalu tinggi mungkin buat kita. Kita yang sederhana, yang rendah aja dulu. Segala perbuatan kita demi akhirat. Cukup dulu untuk membersih hati, untuk akhirat. Nyapu masjid. Ini kan masjid disedot. Jadi tahi jajak cop masukkan ganang apa tuh? Apa ngarannya? Ya sedot. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Vakum kolona. Apa? Nah itu. Pokoknya sedot tapi saya. Berapa puting tahi cacak lalu anak turun kesian petugas nang di masjid raya nang ini ujar nang bini kedusah. Kenapa kak? Aku anak bebarasih jeneng lagi kedusah. Awas biar memberi tak bebinian nih. Ada kegampahan. Belum lagi nang makanannya apel, angkur, pisang, mandinya pulang, Nanang bingung nih kenapa kada hakon. Nah ini. Kenapa yuk kita nih kada hakon jaka isuk bulik nih. Malah kita modal menawar jaka kawa kena pang Tuhan nih. Bapak gerang itu keanuman. Ya Tuhan lebih baik anom tapi selamat pada Tuhan ada selamat. Usahakan aja Tuhan, Tuhannya selamat Tuhan juga. Dan di karasinya ada cinta dengan dunia. Dia asik dengan kehidupan dunia. Padahal ya Allah, nanti saat di akhirat, dia masih teringat rumah dia. Dia masih teringat kebunnya dia. Dia masih teringat perusahaannya dia. Tapi semua bagai mimpi. Karena apa? Terbangun daripada akhirat dia baru sadar, oh ini kenyataan. Memang dia ingat punya rumah, dia ingat punya perusahaan, dia ingat punya kebun dan segala macam, tapi semua tak bisa diulang lagi. Nak berbulik ke dunia kada kawal lagi. Sama lawan mimpi apa yang pernah dirasa hari ini. Yang namanya kehidupan adalah akhirat. Nah ini semoga hati kita bersih. Berkat berteman dengan orang saleh, ngumpul dengan orang saleh, beribadah, majelis ilmu. Apa yang kita cari sebenarnya? Bersih hati. Kebersihan hati gimana? Di antara sederhana aja dulu, level yang sederhana. Walal akhiratu khairun wa abqa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita tanda. Lalu tandanya orang yang cinta akhirat adalah pemurah pikirannya, pemurah tenaganya, pemurah hartanya, pemurah segala-galanya. Dia tenaga punya, dia berikan kepada orang. Dia punya ilmu, dia berikan kepada orang. Dia punya harta, dia berikan kepada orang. Dia nggak mengharap kembali. Kenapa? Dia kepingin di akhirat, dia ingin nyaman. Tenang. Dia mati dalam keadaan mau menerima mati. Matinya seperti orang tersenyum, mukanya seperti bulan purnama. Kenapa? Dia mau mati. Maut lawan kada maut tu lain, hakun lawan kada hakun tu lain. Orang tu malam pertama tu kan hakun lain, menyuhung
hakun coba diperkosa nanti mau orang yang diperkosa rakai ini kada hakun sama orang mati yang hakun senyum matinya enak dilihat. Orang yang matinya nggak mau mati, dia masih kepingin cinta lawan dunia, kenyamanan dunia, dia pun mukanya beda. Ada orang yang ingin senang bertemu Allah, Allah pun senang bertemu dia. Ada orang yang nggak ridha bertemu Allah, Allah pun nggak ridha bertemu dia. Kenapa? Ada kaitan cinta dengan dunia. Mudah-mudahan kita dididik, dibimbing agar supaya kita jadikan dunia ini jembatan untuk kenyamanan kita di negeri akhirat. Mungkin utak kita masa kecil, kita sekolah, kita punya titel agar kita punya gaji, kehidupan dunia serba ada. Mungkin itu dulu yang terpikir. Terus lagi, jangan hanya sampai di situ. Sependek itukah kepintaran kita? Sependek itukah hanya utak kita? Harus terus lagi, yaitu akhirat. Sekarang sudah terwujud. Dulu kita pernah berpikir sekolah, melanjutkan gaji. Gaji, kawan nukar ini, kawan nukar itu, alhamdulillah. Tapi itu dunia, dikasih aja. Sepintar itukah kita memikirkan sesuatu? Kita bukan orang sepintar itu, lebih pintar daripada itu. Apa dia? Setelah mati ada kehidupan yang harus kita nyaman. Itu orang pintar. Nah, nang sakit nih orang ini kedehekon dan belum kawal lagi mikirakan akhirat. Ini orang kena jambi-jambi dunia. Ini orang sudah kena guna-guna dunia. Ini orang susah diobati. Dan yang bisa mengobati hanya ulama, bukan dokter, bukan siapa. Nah, mari kita sama-sama mengejar dunia dengan syukur. Jangan mengejar dunia dengan nafsu. Kejar dunia dengan sekejar-kejarnya, tapi syukuri apa yang didapat agar kita kada kena jampi-jampi dunia. Penangkal jampi-jampi dunia, syukur. Orang yang punya syukur, dia nggak kena guna-guna dunia karena dia sudah merasa menemukan nikmat dalam hidupnya. Orang yang belum bisa bersyukur, orang yang belum menemukan nikmat dalam hidupnya, walaupun miliaran triliunan duit yang didapat. Karena apa? Nggak bisa dia temukan nikmat. Tapi kalau orang itu sudah menemukan syukur, berarti dia menemukan nikmat. Kalau dia menemukan nikmat, dia bisa senang dan gembira dan selalu bahagia. Maka orang yang bahagia, orang yang bersyukur. Kalau orang belum bersyukur, orang itu belum bahagia. Perasainya hidup belum sukses, perasainya hidup belum tercapai. Padahal duitnya udah miliaran, triliunan. Di sana sini dia punya harta, tanah, rumah, toko, tapi hatinya katanya belum sukses. Kenapa belum sukses? Dia menganggap belum berhasil, dia belum melihat nikmat dalam hidupnya. Orang ini kenapa jadi bisa belum melihat nikmat? Karena kena guna-guna dunia. Dunia pun merayu terus. Kejar daku, kejar daku, kejar daku. Satu hendak dua, dua hendak tiga, tiga hendak empat, sampai nanti ajal menjemput. Dunia pun meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Nah, jadi itu yang tadi disebutkan, bimbingan dan didikan yang telah diberikan kepada kita. Jullu mujahadatihim adalah al-ijtihad bi tasfiyatil fuad. Mereka berusaha supaya kayak apa caranya hati ini bersih, hati ini nyaman, hati ini tenang. Dan semoga mereka pun berpikir caranya dengan apa? Berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang baik, dan dengan cara itu mereka dapat keberkahannya. Dan jadi bukai kitab orang-orang saleh itu salah satu. Baca, oh begini, oh begini. Bacai manakib-manakib orang soleh, oh begini, oh begini.
pasti ujung-ujungnya mereka menyampaikan pesan akhirat. Akhirat. Semua orang saleh titip pesan. Bahkan mereka lebih dari itu. Allah, dunia kalah, akhirat kalah. Ya kita kan usah kayak itu. Akhirat aja dulu nah jadi pilihan. Doakan ulun. Dan ulun juga mendoakan pian-pian kita keberatan. Mudah-mudahan kawa kita begamat ma'amalakan. Lalu ujar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan sesuatu yang baik tadi dengan berjuangnya dengan apa? Jahadu fina bi amwalihim wa anfusihim. Mereka rajin beribadah, mereka rajin memberikan bantuan dengan harta mereka. Artinya pemurah, artinya mereka memikirkan akhirat dengan cara rajin batang tubuh mereka, rajin harta mereka. Lanahdiyannahum subulana, niscaya akan kami beri petunjuk ke jalan kami. Oh, ini. Barang siapa bujur-bujur mujahadah, jangan putus asa, jangan keluh kesah, jangan patah semangat. Lanahdiyannahum subulana. Paling kada ujar almarhum Guru Bahari, mudah-mudahan kita mati dalam menuntut ilmu hingga kita mati disaksikan menjadi orang yang merdeka dari api neraka. Mudah-mudahan. Dan dalam keadaan apapun kecuali ujur, sakit, ya kita berusaha untuk ngumpul dengan orang-orang saleh, karena itu aja lagi amalan yang bikin kita selamat, bikin kita enak hidup di akhirat, bikin tenang hidup di akhirat. Dan kita rumah di akhirat udah punya surga, tinggal kita aja lagi yang menjaga, memeliharanya. Jangan sampai diambil orang, jangan sampai dikasih ke orang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin ay al-mu'minin bin nasri. Allah selalu membantu orang yang beriman. Allah akan tolongi selalu orang-orang beriman dengan pertolongan yang khusus. Jangan ragu-ragu. Segala perbuatan baik kita tidak ada yang sia-sianya. Sekalipun tidak ada orang membalas kebaikan kita di dunia ini, karena memang kita bukan orang yang mempermasalahkan dunia. Pian baik-baik orang sekalinya orang mulun pian. Bila orang tenan pian datang sekalinya mbak seorang bapang tenan inya kada datang, santai aja. Karena apa? Seorang bilainya bepangantenan memberi duit pang, seorang bepangantenan hara sekalinya jangan duit, SMS dia hasil datangan. Tidak ada pernah kebaikan kita sia-sia, enggak. Kalau kita mikirkan itu berarti kita minta balas di dunia. Balasan kita di akhirat kekal abadi. Kalau kita masih sempat-sempat mengangkat masalah itu di dunia ini, berarti ada dunia di dalam otak dan hati kita. Udah yang penting sahajaku berbuat baik demi kebaikan. Titik. Mau baik ke orang, mau enggak, udah urusan nomor 1 juta. Itu yang penting. Itu yang penting. Kita kasih uang kepada orang, misalnya orang mau balas enggak, kata bapak yang penting di akhirat ada balasan. Oh di sini mau dibalas syukur enggak, pak di sini bukan masalah saya. Saya tidak akan angkat masalah di sini. Masalah saya akhirat. Itu orang beriman. Ya macam-macam lah. Kita sudah baik lawan orang umai memusut, membelai, memuji. Saya nyinya rango-rango lawan seorang.
Jadi kita bungonya kambok mangsat kurang ajar hantu tambuna udah berutak nenek. Unda sudah habis-habisan baik lon inya saling inya baik lon unda kurang apa lagi unda kurang rambut jenang kawan longor. Jangan pernah mempermasalahkan itu. Udah, kalau memang benar cinta akhirat, benar beriman dengan akhirat, jangan permasalahkan. Apapun kebaikan kita, seandainya satu orang pun gak ada yang membalas kebaikan kita, seandainya satu orang pun gak ada yang membalas, jangan pernah dipermasalahkan. Kita bukan harus mempermasalahkan dunia yang hina. Kita ingin masalah kita adalah akhirat. Biarin, kada apa-apa, santai aja muhanya, santai. Muha santai aja. Ini kada meramut, hamuk. Ya Allah, apa gitu kan? Mati ya Allah. Kenapa gitu kan? Inya jahat lawan ulun, ulun baik sudah lawan inya mati muakdalah kebirangkang 70 turunan. Lebihan ya Allah. Jangan. Kita baik bukan karena orang baik sama kita. Kita baik karena setidak-tidaknya kita hendak nyaman di akhirat. Itu aja. Wah udah kalau sudah mati, masuk kubur, nyaman. Terus padang mahsyar, nyaman. Terus lagi akhirat, nyaman. Orang sebertaan kepanasan kita berpayung. Apalagi pulang pakai tenda, VIP lagi. Basi lagi. Orang bertahan berkipas, kita santai. Udah itu yang kita inginkan, paling tidak itu. Orang semua masuk surga pakai antri, kita jalan khusus, ngarannya bigairi hisab. Kada behisap-hisapan, kada behiyut-hiyutan. Langsung mendusur. Orang bertahan dulu, periksa barang, bagasi, semuanya kita nyut sampai kedahulu kita mahajar bidadari. Kawan masih mantri lagi. Nah, paling kadang 42 antri ayo jua tapi surga. Udah itu yang kita inginkan. Kada sia-sia perjuangan kita berbuat baik selama hidup di dalam dunia. Kada sia-sia. Tapi kalau kita ingin di dalam dunia, kita punya ingin apa itu bintang, kita ingin penghargaan, kita ingin pujian, segalanya. Wah udah, itulah balasan kita. Di akhirat nol. Semua saat bersenang-senang, kita giliran yang sedih dan menderita di negeri akhirat. Nah mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Masjid raya yang sebesar ini, lebih besar surga dan isinya. Rumah kita yang perabotnya segalanya mahal, makanannya enak-enak, lebih nyaman di dalam surga. Tidur kita dengan penuh ASI yang sejuk, tilamnya pun enak dibaringi, itu pun sudah menyenangkan hati kita, lebih nyaman di akhirat. Gak malas kita bangun sholat subuh karena kita kepingin lebih nyaman lagi daripada ini. Dan caranya hanya sederhana, apa yang disuruh Allah kerjakan, apa yang dilarang Allah kita jauhi. Sederhana, sederhana banget. Nah jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa aslu tariq as-sadati Ali Ba'alawi at-tariqatul madiniyatu tariqus Syekh Abi Madyan Syu'aib al-Maghrabi. وقطبها ومدار حقيقتها الفرد الغوث الشيخ الفقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي الحسيني الحضرمي تلقاها عنه الرجال عن الرجال وتوارثها عنه الأكابر أولو المقامات والأحوال ولكن لكونها طريق تحقيق وأذواق وأسرار جنه إلى الخمول والسر والأسرار ولم يدعوا في ذلك تأليفا ولا صنفوا به تصنيفا. Nah jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita dibukakan hati mencintai akhirat dan meridai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.